Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda Karesa dan teman saya, Belinda Putri Ardianti, akan mempresentasikan mengenai pola pangan harapan sebagai survei konsumsi kelompok. Latar belakang dari makalah kami yaitu pola konsumsi merupakan suatu susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data dari BKP tahun 2019, diketahui bahwa skor PPH negara Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan hingga skor yang didapatkan pada tahun 2018 adalah sekitar 91,3%, di mana skor tersebut sudah mendekati target pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,5%. Nah, ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama yaitu tentang PPH, yang kedua yaitu tentang deskripsi jurnal, dan yang ketiga yaitu mengenai kritik jurnal. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi PPH. Apa sih PPH itu? PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan juga agama. Apa sih tujuan PPH itu? Nah, tujuan PPH itu merupakan untuk menghasilkan suatu komposisi norma atau standar pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi atau nutritional balance berdasarkan cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan juga kemampuan daya beli. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan PPH. Nah, ada 5 komponen kegunaan PPH. Yang pertama yaitu untuk menilai jumlah dan komposisi konsumsi atau ketersediaan pangan. Yang kedua yaitu indikator mutu gizi dan juga keragaman konsumsi atau ketersediaan pangan. Yang ketiga, baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah. Yang keempat yaitu baseline data untuk menghitung proyeksi penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah, dan yang kelima yaitu untuk merencanakan konsumsi, kebutuhan, dan juga penyediaan pangan wilayah. Nah, ini adalah pembobotan dalam kelompok pangan harapan. Di sini ada 3 sumber zat, yaitu ada sumber tenaga, sumber zat pembangun, dan juga sumber zat pengatur. Nah, sumber zat tenaga ini berupa karbohidrat dan juga lemak. Nah, di sini komponennya berupa serealia, umbi-umbian, minyak, lemak, biji dan buah, gula. Nah, di sini kenapa setiap sumber zat itu terdapat pembobotan sebesar 33,3%, karena ini merupakan nilai 100 dibagi dengan 3 komponen ini, yaitu menghasilkan 33,3%, dan sisanya yaitu ditaruh dalam lain-lain ini, yaitu sebesar 3%. Dan di sini cara perhitungannya yaitu misal pada sumber tenaga ada serealia yaitu sebesar 50%, umbi-umbian sebesar 6%, minyak dan lemak sebesar 10%, biji dan buah sebesar 3%. Nah, ini nanti dijumlah yaitu menghasilkan nilai 74% ini. Kemudian nilai 33,3% ini dibagi dengan 74% yaitu sebesar 0,5. Dan ini untuk tiap-tiap sumber ini perhitungannya juga sama, yaitu di pembilangnya dibagi 33,3%. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur perhitungan pola pangan harapan. Dan di sini ada 10 komponen. Nah, saya akan menjelaskan dari masing-masing prosedur tersebut. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengelompokan pangan. Dan di sini ada berbagai macam kelompok pangan. Yang pertama yaitu padi-padian. Nah, padi-padian ini terdiri dari beras dan olahannya, jagung dan olahannya, gandum dan olahannya. Sedangkan umbi-umbian terdiri dari ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas, dan juga sagu. Untuk pangan hewani yaitu berupa daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, serta susu dan olahannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai
konversi bentuk, jenis, dan juga satuannya. Nah, pangan yang dikonsumsi dalam rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk, jenis, dan satuan yang berbeda. Oleh karena itu, satuan beratnya perlu diseragamkan dengan cara mengkonversikan ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama yang telah disepakati dengan menggunakan faktor konversi sehingga dapat dijumlahkan beratnya. Nah, sebaiknya pangan yang dikonsumsi dikonversikan ke dalam berat mentah. Nah, ini adalah contohnya. Misal ada olahan sambal goreng ati ampela, dan di sini terdiri dari bahan mentahnya yaitu ada kentang dan juga ati ampela. Yang dihitung di sini yaitu bahan mentahnya ini, kentang dan juga ati ampelanya. Selanjutnya yaitu menghitung subtotal kandungan energi menurut kelompok pangan. Pada tahap ini dilakukan perhitungan kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi dengan bantuan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Nah, kolom energi dalam DKBM ini menunjukkan kandungan energi kilokalori per 100 gram bagian yang dapat dimakan atau BDD. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu 50 gram beras sama dengan 50 gram per 100 dikali kandungan energi beras dikali persen BDD. Nah, di sini kandungan energi beras ini yaitu senilai 360 kilokalori. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja, yaitu menghasilkan 180 kilokalori. Yang keempat yaitu menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan. Nah, pada tahap ini yang dilakukan adalah menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan sehingga akan diketahui total energi dari seluruh kelompok pangan. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi total energi dari 9 kelompok pangan ada padi-padian, umbi-umbian, dan energi kelompok lain. Yang kelima yaitu menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual dalam persen. Nah, pada tahap ini adalah untuk menilai pola atau komposisi energi setiap kelompok pangan dengan cara menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan dibagi dengan total energi aktual seluruh kelompok pangan dan dikalikan dengan 100%. Ini rumusnya seperti ini. Selanjutnya yaitu yang keenam, menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap angka kecukupan energi dalam persen AKE. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu energi kelompok pangan per AKE konsumsi dikali 100%. Yang ketujuh yaitu menghitung skor aktual. Jadi rumusnya yaitu skor aktual sama dengan kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan dikalikan dengan bobot setiap kelompok pangan. Yang kedelapan yaitu menghitung skor AKE. Skor AKE yaitu rumusnya sama dengan persen AKE setiap kelompok pangan dikalikan dengan bobot. Yang kesembilan yaitu menghitung skor PPH. Nah, skor PPH aktual dihitung dengan cara membandingkan skor AKE dengan skor maksimum. Perhitungan skor PPH masing-masing kelompok pangan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum. Yang kedua, jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum. Yang ketiga, skor PPH setiap kelompok pangan menunjukkan komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu atau tahun tertentu. Yang ke-10 yaitu menghitung total skor pola pangan harapan. Total skor pola pangan harapan atau PPH yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari 9 kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Nah, ini adalah dijumlah semua skor PPH dari semua kelompok pangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Belinda Putri Adianti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi di sini pada layar itu tertera gambar tabel, di mana itu merupakan salah satu contoh dari rangkuman rumus yang tadi sudah dijelaskan mengenai rumus konsumsi aktual sampai dengan rumus perhitungan skor PPH. Nah, di sini skor PPH itu didapatkan dari total skor dari padi-padian hingga yang lain-lain. Nah, kemudian di sini ada tabel susunan pola pangan harapan nasional
berdasarkan harmonisasi PPH Badan Ketahanan Pangan 2015. Nah, di sini merupakan susunan pola pangan harapan yang ideal, di mana total dari seluruh skor PPH kelompok bahan pangan itu 100%. Nah, jadi di sini skor PPH maksimumnya pada padi-padian itu sebesar 25, umbi-umbian 2,5, pangan hewani 24, minyak dan lemak 5, buah atau biji berminyak 1, kacang-kacangan 10, gula 2,5, sayur dan buah 30, dan lain-lainnya 0. Nah, kemudian di sini ada rangkaian dari sasaran pola pangan harapan mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, pada tabel yang tertera di layar, itu didapatkan bahwa tahun 2015, skor PPH sasaran itu sebesar 84,1 dan setiap tahun mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 sasaran skor pola pangan harapan Indonesia itu sebesar 92,5. Nah, kemudian setelah tadi dijelaskan mengenai materi PPH atau pola pangan harapan, di sini kami melakukan analisis jurnal mengenai perhitungan skor pola pangan harapan di beberapa daerah. Nah, di sini kami membandingkan dua jurnal, yaitu jurnal pertama merupakan jurnal dari skor pola pangan harapan nasional atau Indonesia. Nah, kemudian untuk jurnal 2 itu berdasarkan internasional atau kami mengambilnya di negara Cina. Nah, jadi di sini untuk jurnal pertama judulnya yaitu Konsumsi Pangan dan Gizi serta skor pola pangan harapan pada dewasa usia 19 sampai 49 tahun di Indonesia dengan autor Khoiful Anwar dan Hardiansyah. Jurnal ini dipublikasi oleh Jurnal Gizi dan Pangan pada tahun 2014 dan masuk pada Indeks Sinta 2. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu menilai konsumsi pangan, mutu gizi pangan, dan skor pola pangan harapan pada dewasa usia 19 sampai 49 tahun di Indonesia. Nah, sedangkan pada jurnal 2, kami menggunakan jurnal yang berjudul Development and Validation of a New Model of Desirable Dietary Pattern on NDDP, Score for Chinese Diets. Nah, di sini autor pada jurnalnya yaitu Zhou et al. Yang dipublikasi oleh Public Health Nutrition pada tahun 2013. Nah, jurnal ini masuk pada jurnal indeks Q1. Nah, tujuan dari jurnal yang kedua ini yaitu untuk mengembangkan model baru skor DDP untuk mengevaluasi kualitas gizi diet masyarakat Cina. Nah, kemudian pada jurnal 1 ini kami akan mengupas mengenai metodologi penelitiannya. Nah, jadi pada jurnal 1 ini desain studi yang digunakan yaitu desain cross-sectional. Nah, pada jurnal 1 ini kami juga melakukan beberapa pembandingan dengan jurnal-jurnal lain di Indonesia. Nah, di sini kami menggunakan 3 jurnal pembanding, yaitu jurnal yang ditulis oleh Sumarni 2007, Prasetyo 2014, dan Ngaisyah 2017. Nah, untuk ketiga jurnal pembanding ini dalam menggunakan desain studinya sama seperti jurnal yang kami analisis, yaitu menggunakan cross-sectional. Kemudian metodologi yang selanjutnya yaitu mengenai pengambilan dan pengumpulan data. Nah, di sini pada jurnal yang ditulis oleh Anwar dan Hardiansyah, datanya itu diambil dari data sekunder. Nah, ini berbeda dengan dengan jurnal pembanding yang kami gunakan. Jadi pada jurnal yang ditulis oleh Sumarni 2007, dia menggunakan data primer yang diperoleh dengan pengambilan data secara langsung, yaitu dengan menggunakan FFQ, dan kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Asmara et al. 2019, itu menggunakan data primer juga dengan metode food recall 1x24 jam. Nah, kemudian pada jurnal ini itu menggunakan kriteria inklusi untuk subjeknya, yaitu dewasa usia 19-49 tahun dalam kondisi sehat dan konsumsi harian yang normal. Nah, sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu kondisi fisiologi hamil. Nah, kemudian untuk total subjek yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 76.480 orang dewasa, yang terdiri dari 37.165 orang dewasa laki-laki dan 39.285 orang dewasa perempuan. Nah, selanjutnya kami melakukan analisis mengenai hasil penelitian. Nah, dalam layar tersebut sudah ditampilkan mengenai tabel hasil penelitian yang telah didapatkan dari jurnal Anwar dan Hardiansyah.
Nah, dari tabel tersebut didapatkan bahwa skor PPH menunjukkan konsumsi pangan individu dewasa usia 19-49 tahun yang belum beragam, yang ditandai dengan skor pola pangan harapan kurang dari skor 100. Dan di situ dapat dilihat bahwa skor total pola pangan harapan pada laki-laki dan perempuan cukup jauh dari 100, yaitu 53,1. Nah, kemudian untuk rata-rata skor PPH tertinggi terdapat pada kelompok pangan padi-padian dengan skor 18,8, yang akan tetapi 18,8 ini masih belum mencapai skor maksimal, yaitu 25. Kemudian untuk skor PPH yang terkecil yaitu pada konsumsi buah dan biji berminyak, yaitu 0, gula 0,1, dan minyak atau lemak 0,1 juga. Nah, kemudian di sini kami juga menganalisis pada jurnal pembanding lain, khususnya pada jurnal Sumarni 2007. Nah, pada layar tersebut sudah ditampilkan tabel mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni 2007. Nah, dapat dilihat untuk total skor PPH yang didapatkan pada jurnal tersebut 89,19. Nah, jadi penelitian yang dilakukan Sumarni ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Kabupaten Pacitan untuk lokasinya. Kemudian didapatkan skor PPH-nya 89,19. Nah, ini dapat dikatakan bahwa skor PPH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil skor PPH yang jurnal yang kami analisis yang satu Indonesia. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas pangan di Kabupaten Pacitan ini, bila dilihat dari skor PPH, telah melampaui target nasional, atau dapat dikatakan bahwa program diversifikasi pangan telah tercapai. Nah, kemudian di sini setelah kami melakukan beberapa analisis terkait jurnal PPH, dan di sini kami menemukan terdapat beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk mengetahui pola pangan suatu kelompok atau suatu masyarakat. Nah, di sini salah satunya yaitu metode Dietary Diversity Score. Nah, Dietary Diversity Score ini merupakan metode pengukuran konsumsi yang dapat menghitung jumlah kelompok makanan dalam makanan yang dikonsumsi selama periode referensi yang muncul sebagai indikator potensial kecukupan gizi. Nah, tujuan dari perhitungan Dietary Diversity Score ini terdapat dua. Jadi, DDS ini dapat digunakan untuk menghitung pangan pada kelompok rumah tangga, atau juga dapat digunakan untuk kelompok individu. Nah, untuk tujuan perhitungan DDS pada rumah tangga itu untuk mengetahui kemampuan perekonomian keluarga dalam mengakses makanan. Sedangkan perhitungan untuk individu itu bertujuan untuk mencerminkan kecukupan gizi individu. Nah, kemudian untuk metode yang selanjutnya yang kami temukan yaitu metode Health Eating Index atau HEI. Nah, HEI ini merupakan pengukuran kualitas pangan yang digunakan untuk menilai seberapa baik satu set makanan sejalan dengan rekomendasi utama dari Dietary Guidelines for America yang berawal pada tahun 1995 dengan tujuan untuk mengevaluasi pola konsumsi masyarakat Amerika mengenai kepatuhan dalam mengikuti rekomendasi pola makan. Nah, jadi untuk HEI ini, guideline-nya itu memang guideline yang digunakan pada masyarakat Amerika, khususnya untuk masyarakat Amerika. Nah, jadi pada negara Amerika ini, skor HEI itu didasarkan pada 13 kelompok bahan pangan yang telah disesuaikan dengan Dietary Guidelines for America. Nah, ini berbeda dengan metode PPH, di mana metode PPH tadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa kelompok pangan yang digunakan tuh hanya 9 kelompok. Nah, di sini 13 kelompok ini memang telah disesuaikan dengan pola konsumsi pangan Amerika yang mungkin terdapat perbedaan dengan kelompok pangan di Asia atau di Indonesia. Nah, kelompok bahan pangan tersebut itu antara lain terdapat buah total, buah utuh, total sayur, daun-daunan dan kacang-kacangan, biji-bijian, susu, total protein, seafood dan protein nabati, asam lemak, biji-bijian olahan, sodium, dan empty calories. Nah, kemudian di sini kami melanjutkan untuk analisis mengenai jurnal yang kedua. Nah, jadi untuk jurnal yang kedua ini, desain studinya masih sama dengan jurnal yang pertama, yaitu menggunakan desain cross-sectional. Nah, untuk pengambilan dan pengumpulan datanya ini terdapat sedikit perbedaan. Jadi, untuk data utamanya tetap menggunakan data sekunder,
tetapi juga didukung dengan data primer yang dilakukan oleh peneliti. Jadi peneliti ini melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan metode Wiggins Food Record. Nah, kemudian untuk pengelompokan bahan pangannya di sini juga berbeda yang dilakukan di Cina dengan yang dilakukan di Indonesia atau di jurnal pertama. Jadi untuk pada jurnal kedua ini kelompok bahan pangan itu dibagi menjadi 13 kelompok yang mana itu disesuaikan dengan Food Guide Pagoda for Chinese Residents pada tahun 2007 seperti gambar yang terdapat di layar. Jadi 13 kelompok bahan pangan tersebut meliputi sereal, umbi, daging, ikan dan udang, telur, susu, kelompok kacang-kacangan, buah, minyak dan lemak, sugar and sweeteners, dan minuman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai analisis hasil penelitian. Nah, pada layar sudah ditampilkan mengenai tabel hasil penelitiannya. Nah, jadi di sini memang untuk pengelompokan bahan pangannya itu berbeda seperti yang di jurnal pertama sesuai dengan Food Guide yang ada di Cina. Nah, kemudian di sini untuk pembobotannya pun juga terdapat perbedaan dari jurnal yang pertama yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa ternyata skor PPH di Cina itu sebesar 69,57. Jadi belum dapat dikatakan masih belum mendekati dari skor PPH ideal yaitu 100%. Nah, kemudian di sini setelah kami melakukan analisis mengenai dua jurnal, kami mendapatkan kesimpulan perbandingan mengenai jurnal pertama dan jurnal kedua. Di sini kita mendapatkan mengenai perbandingan antara pengelompokan bahan pangan dan juga pembobotannya. Nah, jadi untuk di Indonesia tadi sudah saya katakan untuk pengelompokan bahan pangannya itu ada 9 kelompok bahan pangan yang disesuaikan dengan FAO. Jadi untuk rujukannya itu menggunakan FAO, sedangkan di Cina itu terdapat 13 kelompok bahan pangan yang mengacu pada Food Guide Chinese-nya. Nah, kemudian di sini untuk pembobotannya itu juga berbeda. Jadi untuk padi-padian mungkin masih sama antara di jurnal pertama dan jurnal yang kedua, tetapi untuk umbi-umbian itu di jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua berbeda. Nah, jadi untuk umbi-umbian di Indonesia itu pembobotannya hanya 0,5, sedangkan umbi-umbian di China itu sampai pembobotan 2. Nah, perbedaan pembobotan ini disebabkan karena konsumsi umbi-umbian di China itu masih cukup rendah. Oleh sebab itu, umbi-umbian itu diberikan bobot yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan konsumsi pangan di masyarakat Cina. Nah, itu juga berlaku untuk pangan hewani. Nah, di sini pangan hewani di China itu dipecah menjadi 2, yaitu daging, ikan, dan udang. Dibagi menjadi 3, daging, ikan, dan udang, serta telur. Nah, di sini pembobotannya itu berbeda-beda. Jadi untuk daging itu cukup rendah, yaitu 0,5, kemudian ikan dan udang ini 2. Nah, tujuan dari pembobotan daging itu lebih rendah dibandingkan dengan ikan dan udang disebabkan karena setelah dilakukan pengumpulan data yang menggunakan Wiggins Food Record tadi pada sebelumnya, nah itu diketahui ternyata masyarakat Cina itu mengonsumsi daging yang terlalu tinggi. Nah, sedangkan konsumsi ikan dan udang itu masih rendah. Nah, oleh sebab itu untuk mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan ikan dan udang, sehingga pembobotannya itu dirubah menjadi daging itu 0,5, kemudian ikan dan udang itu lebih tinggi yaitu 2. Kemudian di Cina itu juga dilakukan pengelompokan mengenai susu karena di sana memang mayoritas itu mengonsumsi susu setiap harinya dengan bobotnya 1,5, sedangkan di Indonesia masih belum. Kemudian untuk kacang-kacangan masih sama 2. Kemudian untuk sayur dan buah-buahan di Cina itu juga dipisahkan, tetapi dengan pembobotan yang sama. Kemudian untuk gulanya itu sama 0,5. Dan di sini untuk minuman itu juga disendirikan 0,5, sedangkan pada Indonesia itu masuk ke dalam kelompok lainnya. Nah, dari penjelasan yang kami telah sampaikan dan analisis yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil telaah pada 2 jurnal utama yang terdiri dari jurnal pertama yang membahas mengenai skor PPH pada Indonesia dan jurnal yang kedua mengenai perhitungan DDP pada konsumsi masyarakat di Cina. Didapatkan bahwa keduanya itu menggunakan metode yang sama yaitu PPH dan DDP. Nah, kemudian
Akan tetapi dalam proses perhitungan skornya terdapat perbedaan antara kedua jurnal tersebut mengenai jumlah dan jenis kelompok pangan yang digunakan sebagai parameter perhitungan. Nah, perbedaan tersebut dilakukan karena dalam penentuan skor PPH itu disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat, sebab metode PPH didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu, dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan juga agama. Nah, baik, sampai di sini penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.